Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membahas tentang Mahkamah Konstitusi ya, karena akhir-akhir ini MK seperti menjadi pusat perhatian publik. Sebenarnya apa sih tugas-tugas dari Mahkamah Konstitusi itu? Nah, tugas pertama dari Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bagaimana suatu undang-undang apakah bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. Nah, kalau dia bertentangan, maka undang-undang tersebut tentu saja kemungkinan besar akan dibatalkan gitu. Tugas MK yang kedua adalah memutus sengketa antara dua lembaga negara. Kalau terjadi perselisihan misalnya, maka Mahkamah Konstitusi bisa menjadi penengah dan kemudian memutus mencari solusi dari perselisihan tersebut. Ketiga, tugas MK adalah memutuskan pembubaran partai politik. Jadi jika ada pertimbangan-pertimbangan, keinginan-keinginan untuk membubarkan partai politik tertentu, maka MK yang berwenang untuk memutuskan hal itu. Keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini yang terjadi di MK akhir-akhir ini, yaitu memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam hal ini adalah hasil pemilihan umum presiden ya, Pilpres. Nah, itulah yang dilakukan MK kemarin gitu, yang bagaimana ia memutuskan bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pasangan yang kemudian lolos dari pengujian di MK tersebut gitu, dan kemudian ditetapkan sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU gitu ya, dan kemudian Oktober 2024 itu akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kelima adalah memutus pendapat DPR terkait dengan impeachment presiden ya. Jadi kalau seandainya ada pandangan bahwa presiden layak diimpeach, maka pemutus akhirnya adalah MK gitu. Jadi kalau ada keinginan dari pihak-pihak yang kalah di pemilu 2024, di Pilpres 2024 untuk mengimpeach misalnya Presiden Jokowi, mengimpeach Presiden Jokowi, maka pemutus akhirnya ya tetap saja MK gitu, bukan DPR itu sendiri. Dan keenam, kewenangan dari MK adalah memutus perselisihan pilkada ya. Jadi dalam setiap pilkada, jika ada pihak-pihak yang merasa dicurangi atau merasa dirugikan dalam proses pilkada tersebut, maka pengadilannya adalah di Mahkamah Konstitusi. Baik, saya kira itu 6 kewenangan MK yang melekat ya pada diri MK itu sendiri, dan baru saja MK membuat keputusan penting, yaitu memutuskan Prabowo Gibran sebagai presiden, memutuskan bahwa berbagai pengajuan dugaan kecurangan, dugaan pelanggaran pemilu dan lain sebagainya itu diputus oleh MK tidak terbukti, dan kemudian tentu saja Prabowo Gibran akan menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Baik, saya kira itu pertemuan kita kali ini terkait dengan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.